Hai teman-teman Blogstaff, kembali lagi bersama saya di Blogstaff Review. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara setting dari SEO Use dan bagaimana cara menggunakan plugin SEO Use. Jadi mari kita mulai video ini. Baik teman-teman, seperti yang sebelumnya sudah saya share tentang setting dasar dari SEO di WordPress. Salah satu plugin yang bagus untuk SEO di WordPress itu adalah SEO Use. Jadi teman-teman, sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana caranya menginstall SEO Use. Caranya dasar ya, dengan cara mencarinya di plugin WordPress dan juga menginstalnya seperti biasa lalu mengaktifasinya. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencontohkan seperti apa sebenarnya dari SEO Use itu sendiri. Mari kita buka website saya. Ini saya memakai website saya sendiri. Nah, ketika SEO Use-nya sudah diinstal, dia akan muncul di dashboard dengan tulisan Use SEO. Nah, di sini setting dasarnya sebenarnya tidak terlalu banyak ya, karena teman-teman mungkin melihat banyak menu di sini. Jadi ada general, search appearance, social tools premium dan lain-lain ya. Tapi ini sebenarnya setting dasarnya teman-teman pakai saja yang default. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika teman-teman sudah login dashboard, buka Use SEO, lalu buka tab dashboard. Di sini masih kosong ya karena masih belum disetting. Ini adalah SEO Use yang versi gratis. Lalu klik di first time configuration. Di sini teman-teman akan menemukan halaman untuk setup SEO Use untuk pertama kali. Jadi di sini teman-teman akan muncul menu seperti ini ya. Klik continue. Jadi teman-teman pilih saja ini apakah website organisasi atau perusahaan atau personal. Lalu saya akan mengisi di sini dengan nama, karena ini adalah website perusahaan, dia akan saya pakai organisasi. Pilih organisasi, lalu pilih logonya, save and continue. Lalu social profile bisa dilewati saya dulu ya kalau misalnya tidak ada social profile. Nah, di sini ada pilihan use SEO usage tracking. Terserah teman-teman apakah mau di tracking atau tidak website teman-teman untuk meningkatkan layanan dari use SEO. Jadi kalau saya di sini saya pilih yes saja ya. Lalu save and continue dan nanti akan selesai di konfigurasi. Jadi bisa register, teman-teman bisa register akun Use SEO atau langsung ke dashboard saja. Nah, sudah settingnya. Jadi ada banyak setting lainnya teman-teman yang harus perhatikan adalah sebentar saya cek dulu di bagian features ini biarkan saja default, dan di sini ada hal-hal yang bisa teman-teman edit. Jika misalnya tidak mau di tracking maka diklik off, dan misalnya karena plugin ini memunculkan memproduksi XML sitemaps, nanti kita belajar tentang XML sitemaps, saya akan jelaskan di lain waktu, tapi biarkan saja seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, di search appearance ada satu setting yang harus dibuka. Nah, ini tentang bagaimana nanti mesin pencari melihat situs teman-teman. Di sini teman-teman, SEO title ini artinya judul yang akan muncul di mesin pencari. Teman-teman bisa setting di sini. Saya sih menyarankan ini sebenarnya bisa masing-masing saja, karena ini rahasianya teman-teman. Sebenarnya SEO title dan meta description itu tidak berpengaruh pada scoring SEO, tapi berpengaruh pada ketertarikan orang untuk mengklik. Jadi saya biasanya sih memakai title saja tanpa separator. Nah, setelah teman-teman selesai, klik save changes, lalu sudah selesai. Dan untuk sisanya teman-teman sementara diabaikan terlebih dahulu karena sebenarnya sudah
setting dengan baik di settingan default. Nah, berikutnya mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa sih use SEO ini bagus untuk plugin WordPress. Jadi sebenarnya apa sih yang SEO use lakukan? SEO use ini jadi begini teman-teman. Jika teman-teman memiliki sebuah konten, seperti saya mungkin sebelumnya saya belum pernah katakan bahwa menulis untuk SEO itu berbeda dengan mempost untuk SEO. Nah, use SEO ini, plugin ini mengcover dua-duanya, jadi mengecek apakah konten yang teman-teman buat itu sesuai dengan kaidah SEO, lalu juga mengecek apakah SEO untuk posting di WordPress itu juga sudah sesuai dengan kaidah SEO. Jadi konten yang teman-teman buat ketika di post juga sesuai dengan kaidah SEO. Kira-kira seperti itu. Jadi kita akan langsung ke contohnya saja ya. Jika mungkin teman-teman belum mengerti dengan apa yang saya jelaskan, saya rasa ketika saya jelaskan di posting akan lebih mengerti. Nah, jadi begini, SEO use itu posisinya akan berada di bawah, bagian bawah posting, di bagian bawah posting seperti ini. Nah, jadi yang saya katakan tadi, bagaimana teman-teman membuat kontennya adalah kontennya sendiri, tulisannya sendiri. Apakah sesuai dengan kaidah SEO, itu akan dicek oleh SEO use. Lalu yang kedua adalah apakah sudah diposting sesuai dengan SEO juga, itu juga akan dicek oleh SEO use. Nah, caranya adalah bagaimana caranya SEO use melakukan pengecekan ini. Jadi dia akan melihat semua aspek-aspek SEO pada konten ini dan akan memperlihatkannya, akan menambahkan menunya di bagian bawah. Di sini ada SEO use. Nah, teman-teman silakan buka menu SEO use yang di bagian bawah. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat bagaimana SEO use bisa membuat SEO website teman-teman semakin bagus. Karena di sini yang pertama dia tanyakan adalah fokus pada key phrase-nya, fokus kemana gitu. Jadi keywordnya fokus apa. Jadi pada konten artikel ini fokusnya ke kata kunci apa. Nah, di sanalah teman-teman harus memasukkan kata kuncinya. Contoh saja saya ya, optimize SEO strategi. Nah, ini bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam bahasa Inggris. Cuma nanti kalau yang bahasa Indonesia, readability-nya tidak bisa di scoring karena hanya untuk dalam bahasa Inggris sementara ya. Nah, dimasukkan kata kuncinya dulu. Terus berikutnya di sini akan ada Google Preview, bagaimana artikel ini akan muncul di mesin pencari. Juga akan diperlihatkan di sini. Jadi contohnya seperti ini, mesin pencari akan memunculkan artikel teman-teman seperti ini di halaman mesin pencarinya. Nah, ketika saya tadi mengubah cuma hanya title saja, jadi yang akan muncul akan seperti ini, judulnya saja tanpa ada embel-embel lain seperti misalnya situs. Lalu berikutnya teman-teman harus memasukkan meta description. Meta description itu adalah informasi tentang konten itu sendiri. Jadi teman-teman akan mengisi meta description dengan informasi yang terkandung yang menjelaskan tentang konten itu sendiri. Jadi mesin pencari Google akan mengecek meta description yang memudahkan dia tahu apakah konten ini tentang apa gitu, tentang konten lengkapnya tentang apa gitu. Selain itu juga meta description ini akan muncul di halaman page seperti yang halaman mesin pencari seperti yang teman-teman lihat. Di sini please provide a meta description by editing bla bla bla, karena kita belum men-set meta description. Coba kita set meta description ya. Oke. Nah, di sini setelah kita set meta description dia akan berubah previewnya di Google. Dan ini ada warnanya ya, warna hijau itu artinya cukup dan dianggap ideal oleh SEO use. Sedangkan warna oranye itu sudah kata-katanya sudah berlebih. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh karena seperti yang saya bilang tadi, meta description bukan merupakan salah satu scoring. Saya di lain waktu akan menjelaskan kenapa, karena saya ada bukti yang secara saintifik. Lalu
Lalu pertimbangan apa yang harus teman-teman lakukan kalau warnanya merah? Sebenarnya warna merah itu menandakan bahwa teman-teman terlalu banyak mengisi meta description. Jadi artinya meta description ini akan kepotong nanti seperti ini. Since doing SEO means you need to commitment to, nah itu kepotong sampai di sini, sampai di sini to. Nah, jika kita hilangkan kata-kata yang kepotong tadi, dia akan menjadi hijau. Jadi artinya teman-teman harus menaruh informasi yang cukup agar pengunjung mengetahui tentang apa artikel teman-teman, tapi dengan kata-kata yang cukup. Itu artinya hijau dan merah, bukan merah jelek untuk SEO, hijau bagus untuk SEO, tetapi jika merah maka akan terpotong seperti itu. Nah, jadi setelah kita mengisi meta description, teman-teman akan melihat SEO analisis di bagian bawah. SEO analisis ini disinilah SEO use akan menganalisa konten teman-teman apakah sudah sesuai dengan kaidah SEO, baik dari tulisannya maupun dari struktur dari artikelnya. Itu kenapa saya bilang struktur artikel, karena kontennya, karena pertama dia akan mengecek isian kontennya, apakah ada kata kunci yang teman-teman fokuskan itu muncul pada konten, dan juga apakah kata kuncinya muncul pada meta description, apakah muncul pada subheading dan sebagainya. Itu dari segi konten. Dan dari segi struktur sendiri, dia akan mengecek apakah ada internal link, apakah ada external link, apakah image-nya di caption, apakah ada image-nya, apakah ada informasi tambahan namanya caption, dan apakah panjangnya itu memenuhi SEO dan sebagainya, apakah memiliki meta description dan sebagainya. Jadi usahakan ini berwarna hijau. Ini adalah adalah hasil analisa dari SEO use. Usahakan ini berwarna hijau, karena hijau menandakan indikator bahwa konten teman-teman, baik dari tulisannya maupun cara postnya di WordPress itu sudah baik. Dan oranye itu ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi. Dan warna merah artinya belum ditulis sesuai SEO. Walaupun sebenarnya tidak memperlihatkan bahwa jika hijau itu pasti bagus, tapi paling tidak hijau itu adalah indikator awal bahwa tulisan ini dipost dengan kaidah SEO dan ditulis dengan kaidah SEO. Nah, merah juga bukan berarti bahwa tulisannya jelek ya, tapi cuma tidak sesuai dengan kaidah post SEO dan juga kaidah menulis SEO. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah ini menjamin bahwa jika hijau semua akan peringkat pertama? Saya hanya bisa menjamin bahwa artikel ini akan bagus secara SEO, tapi tidak menjamin juga akan menjadi peringkat pertama, karena ada banyak sekali faktor-faktor di belakangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pastikan bahwa teman-teman membuat artikel yang memiliki indikator hijau untuk SEO use-nya. Jadi ketika teman-teman perbaiki, dia akan indikator hijau. Nah, sampai di sana dulu. Oke teman-teman, itulah tutorial tentang bagaimana menggunakan plugin SEO use di WordPress. Semoga membantu teman-teman untuk membuat website yang yang optimal dalam rankingnya, karena sudah dioptimasi dengan SEO use, dan teman-teman bisa membuat paling tidak memiliki indikator apakah artikel itu bagus atau tidak. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe, dan berikan komentar teman-teman di bawah di video YouTube ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.